Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihatur Rohmah dari kelas B Manajemen Pagi NIM B1112300059. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Sebelum itu, marilah kita panjatkan segala puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah ini dengan judul Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama. Selawat serta salam semoga senantiasa berlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat hingga kepada umatnya hingga akhir-akhir zaman. Amin. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak M. Dilia Ulami SPDI MPDI selaku dosen mengampu mata kuliah agama Islam di kelas B Manajemen Pagi. Saya menyadari jika penulisan dalam pembuatan makalah ini masih terdapat kekurangan baik dari susunannya, segi bahasanya, dan isi dalam makalah ini. Oleh karena itu, dengan sangat terbuka saya menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar saya dapat memperbaiki makalah ini dengan baik. Saya berharap dengan adanya makalah ini semoga bermanfaat bagi para pembaca. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Kerukunan dan toleransi sangatlah penting dalam membangun umat beragama dan membangun jiwa nasionalisme, wawasan kebangsaan, dan persatuan dalam kebangsaan. Apalagi Indonesia memiliki agama yang sangat banyak seperti agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, Hindu. Kita harus saling menghormati antar umat beragama dan saling rukun untuk NKRI. Kerukunan beragama, toleransi dalam beragama, jiwa nasionalisme, wawasan kebangsaan, dan persatuan dalam kebangsaan merupakan pilar yang sangat penting. Dan ini bisa juga dinamai dengan Bhinneka Tunggal Ika, walau berbeda-beda tetap satu juga. Kerukunan beragama adalah keadaan antar umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, dan saling menghormati dalam pengalaman ajaran agama serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Toleransi dalam beragama adalah tindakan saling menghargai antar umat beragama, tidak peduli apa agama yang dianut. Antara umat harus saling menghargai satu sama lain. Toleransi merupakan awal dari sikap menerima bahwa perbedaan bukanlah suatu hal yang salah. Justru perbedaan harus dihargai dan dimengerti sebagai kekayaan. Misalnya perbedaan ras, suku, agama, adat istiadat, cara pandang, perilaku, pendapat. Jiwa nasionalisme adalah paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki rasa kebanggaan sebagai bangsa atau memelihara kehormatan bangsa. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri, lingkungannya, dan tanah airnya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kekuasaan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia, dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional. Persatuan dalam kebangsaan adalah persatuan yang utuh antara wilayah dan masyarakat Indonesia dalam satu ikatan yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. B. Rumusan masalah. 1. Bagaimana pelindungan hukum bebas memeluk agama? 2. Sebutkan apa saja faktor terjadinya kerukunan dan toleransi antar umat beragama. 3. Surat apa di dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai kerukunan dan toleransi antar umat beragama? 4. Bagaimana cara menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama? Bab 2 Pembahasan. 1. Perlindungan hukum bebas memeluk agama. Hukum di Indonesia melindungi kebebasan beragama, khusus 6 agama yang diakui oleh negara, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Meskipun demikian, penganut agama selain ke-6 agama resmi tetap memperoleh jaminan penuh oleh pasal 29 ayat 2 UUD 1945 selama tidak melanggar hukum di Indonesia. Perundang-undang Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama terdapat pada 4, yaitu 1. Pancasila Dasar. Kerukunan hidup antar umat beragama dapat dilihat dalam pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila sebagai tertuang dalam TAP MPR nomor 2/MPR /1978 dalam kurung MUI, 1988 33 tutup kurung. Selanjutnya dapat dilihat pula pada di dalam butir-butir pengalaman sila pertama Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Kerukunan dan toleransi antar umat beragama terdapat dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945. Yang ketiga, Garis-Garis Besar Haluan Negara atau GBNH. Kerukunan dan toleransi antar umat beragama dalam GBNH disebutkan dalam TAP MPR nomor 2/MPR /1988 bab 6 huruf D angka 1 ayat B ayat F. 4.
Undang-undang dan peraturan lain. Perundang-undang yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama adalah Undang-Undang Nomor 1/PNPS (1945) tanggal 15 Januari 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama. 2. Faktor terjadinya dan menghambat kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Faktor terjadinya kerukunan dan toleransi antar umat beragama. A. Komitmen tokoh agama dan pemimpin masyarakat memainkan peran penting dalam mendorong dialog antar agama dan kerjasama lintas agama. Keberadaan tokoh agama yang mempromosikan toleransi dan kerukunan beragama menjadi faktor kunci dalam menciptakan iklim harmoni di antara umat beragama. B. Kegiatan lintas agama yang bersifat inklusif dan partisipatif juga berperan dalam mempromosikan kerukunan umat antar beragama. Dialog antar agama, kegiatan sosial bersama, dan kegiatan keamanan yang melibatkan semua umat beragama membantu membangun pemahaman dan toleransi yang lebih baik di antara mereka. C. Faktor pendidikan dan kesadaran akan pentingnya toleransi dan saling menghormati antar beragama juga memiliki peran yang signifikan dalam memperkuat kerukunan. Pendidikan yang melibatkan aspek keberagaman dan pemahaman yang mendalam tentang agama-agama yang ada di masyarakat dapat membantu mengurangi prasangka dan meningkatkan penghargaan terhadap perbedaan. Sedangkan faktor penghambat kerukunan dan toleransi antar umat beragama seperti konflik, kepentingan politik, ketidakpahaman tentang agama dan budaya satu sama lain, serta adanya upaya radikalisasi agama yang mengancam stabilitas sosial. 3. Surat Al-Quran yang menjelaskan mengenai kerukunan dan toleransi antar umat beragama. A. Kerukunan. Kerukunan antar umat beragama terdapat di surat Ali Imran 3 ayat 64 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan aryaban min dunillahi fa in tawallaw fa qulu shahadu binna muslimun. yang memiliki arti yaitu katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang muslim. B. Toleransi. Toleransi antar umat beragama terdapat pada surat Quran surah Yunus 40-41 yang bunyinya wa minhum man yu'min bi Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bih wa minhum man la yu'minu bih wa rabbuka a'lamu bil mufsidin, yang artinya di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Allah dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran surah Yunus ayat 40. Sedangkan untuk Quran surah Yunus ayat 41 yang bunyinya wa in kadzabuka fa qul la amali wa lakum amalakum antum bariyuna mimma amalu wa ana bariyun mimma ta'malun, yang memiliki arti jika mereka mendustakanmu maka katakanlah bagiku pekerjaanmu dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun terlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surah Yunus ayat 41. 4. Cara menjaga kerukunan dan toleransi antar umat agama. 1. Saling tegang rasa, saling menghormati, toleransi antar umat beragama. 2. Tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. 3. Melakukan ibadah sesuai agamanya. 4. Mematuhi peraturan keagamaan, baik dalam agamanya, negara, atau pemerintah. 5. Menghina agama yang diyakini orang lain. 6. Menghormati dan saling bekerja sama antar umat beragama. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Jadi kerukunan dan toleransi sangatlah penting untuk membina persatuan dan kesatuan, dan terdapat di hukum negara Indonesia seperti Pancasila, UUD 1945, Undang-Undang, GBNH. Kerukunan dan toleransi mengajarkan kita saling menghormati dengan rasa meski berbeda suku, daerah, asal, dan lain-lain. Pendidikan
tokoh agama dan lintas agama sangatlah penting untuk mendorong terjadinya kerukunan toleransi antar umat agama. Tertulis dalam Al-Quran mengenai kerukunan yaitu surat Ali Imran 3 ayat 64 dan toleransi yaitu pada surat Yunus 40 dan 41. Marilah saling genggam tangan, jangan biarkan terpecah belah karena kurangnya toleransi. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata atau terdapat kalimat yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.